Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wetalam selene nanas. Bapak Ibu yang jauh salam, mudah-mudahan yang punya utang cepat lunas. Amin. Yang aminnya seluruh punya utang apa ya? Mudah-mudahan saya doakan cepat lunas ya. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam acinya kanji. Iya, bilang cakep gitu ya. Ini buat referensi dulu ya Pak. Kue talam acinya kanji. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang job salam saya doakan bareng-bareng cepat naik gaji. Amin. Amin ya robbal alamin. Allah yuhibbul fitra, Allah cinta dengan jumlah ganjil. Mohon maaf ya Bapak Ibu, tadi saya salam 2 kali ganjil nopo genep. Ya berarti biar Allah cinta dengan kita 1 kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa sahibu syafa'ah arsahahullahu lahu hidayati khalqi la sabila inaja wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi dawin muri wal misbah wa ala tabi'ina wa tabi'in alladina ja'u bisiti wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'im fi syahri Ramadan. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid, Bapak Masih ingkang dimuliakan Allah, tak lupa kepada jajaran dari Takmir Masjid Fatimatus Azhar saya kalau dulu Fatimatus apa sana ya Azhar, dan hadirin hadirat rahimakumullah. Allahumma amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berupa kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, taufik dan hidayahnya sehingga Bapak Ibu bisa hadir di majelis ilmu yang sebagaimana menjadi taman-taman surga. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan limpahan rahmatnya dari Allah. Allahumma sholawat serta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad, Nabi yang agung, yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, yang sudah termaktub di dalam Al-Quran sebagai khataman nabiyyin, Nabi yang terakhir. Jadi mohon maaf kalau di perumahan sini ya, di Karangklesem, Puri Indah kok ada yang aku jadi nabi. Kira-kira Bapak Ibu percaya atau betul? Benar nggih? Karena terjadi di sekitar perbatasan Sunda dan Jawa, namanya Jasun, ada orang ya Jawa Sunda itu mengaku sebagai nabi, mendapat wahyu di gunung gitu. Namanya Tugimin. Nama Tugimin kok jadi nabi? Kau mau buat sholat aja, kalau baca sholat Allahumma sholli ala Tugimin. Dan kira-kira nggak ada keos-keosnya ya. Mudah-mudahan orang sini selalu teguh dalam tauhidnya, tidak goyah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada minggu pertama ini mengadakan kajian. Alhamdulillah tahun kemarin kayaknya saya ngisi di sini juga ya.
Alhamdulillah bisa bertemu lagi, bisa bersilaturahmi. Kira-kira Bapak Ibu di sini ngajinya ngaji sore-sore, ngajinya ikhlas nopo mboten Bapak Ibu? Ikhlas. Ya, ikhlasnya lahir tok napa lahir batin? Ya, alhamdulillah. Karena kata Rasul dalam kitabnya para ulama, syarat amalan ibadah diterima oleh Allah syaratnya ada dua. Ada berapa Bapak Ibu? Yang pertama al-ikhlasu fil ibadah, ikhlas dalam beribadah. Bapak Ibu dari rumah langkahnya sudah diberikan pahala oleh Allah dan dihapuskan dosanya. Dan amalannya Bapak Ibu hadir ke majelis ilmu, insya Allah menjadi ladang pahala dan menghapus dosa-dosa kita. Allahumma. Yang kedua ada tuntunannya. Ya, kita mengadakan majelis ilmu termasuk mendapatkan taman-taman surganya Allah. Allahumma. Saat Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, wa mariyadul jannah, ya Rasulullah, yang dinamakan taman-taman surga yang seperti apa ya Rasul? Rasulullah menjawab, qala majalisul ilmi, majalisul dzikri, majelis ilmu, majelis pengajian, majelis kajian yang membahas tentang ilmu agama, utawi agama Islam. Mudah-mudahan kita amal-amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak ibunya dirahmati oleh Allah. Ini kajiannya sampai jam berapa nih Pak? Sampai jam 7. Berarti Bapak nggak mau buka. Ini ngajinya tak bikin slow aja yang saya mungkin. Ini ada sabdanya Rasulullah di dalam hadis, bahwasannya mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar, tapi alangkah baiknya kita itu jangan sampai yang namanya kajian itu bosan. Ini nama bosan. Kadang-kadang lah ngaji paling yang aja bulan puasa ya tentang Ramadan. Ini jangan ada nih, karena kadang-kadang wong Bapak Ibu mungkin mendengarkan dangdut pengen bosan gitu. Iya, malah kajian malah bosan. Na'udzubillahi min dzalik. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Kira-kira Bapak Ibu kepengen dirindukan surga apa enggak? Pengen ini? Allahumma amin. Lumrahnya kita yang rindu dengan surga, tetapi kok kata Rasul ada 4 orang, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Gusti Allah. Apa kata Rasul yang pertama? Kan hadisnya itu pertama, talil Quran wa hafidhin lisan wa mut'inil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Yang saya terangkan pertama adalah wasyaimin bisyahri Ramadan, orang yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan. Insya Allah Bapak Ibu yang hadir di sini, yang mengikuti kajian, semuanya yang mendengar, mungkin ini sama tua yang atas sama enggak? Pakai tua sini nanti atas juga, insya Allah itu di rumah mungkin pada denger ya, ibu-ibu yang lagi masak. Insya Allah semuanya insya Allah menjadi yang dirindukan surga. Allahumma amin. Yang pertama, orang yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu mau berpuasa di bulan suci Ramadan termasuk orang pilihan. Allahumma amin. Karena tidak semua orang Islam mau berpuasa. Bahkan Allah saja berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman. Di sini di surga bukan orang-orang Islam, sebab orang Islam banyak yang belum tentu
berpuasa. Kalau kita orang yang berpuasa berarti termasuk orang yang beriman. Iya, orang yang beriman yang mau berpuasa. Karena barang siapa yang mau berpuasa karena iman, karena mengharap ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Allahumma amin. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman, karena kita yakin bahwasannya orang yang berpuasa adalah termasuk perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, karena mengharap ridhonya Allah, maka dosa-dosa kita yang telah lalu dihapus oleh Allah dan kita akan mendapatkan nomor surganya Allah dan termasuk orang yang dirindukan surganya Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maaf di sini saya mungkin akan menerangkan ada 10 fadilah atau 10 keutamaan bulan suci Ramadan. Kira-kira waktunya cukup apa enggak ya? Misalnya cukup nih. Nanti ada sekali kalian pada banyak mungkin. Ini kira-kira ibu-ibu pada bawa buku apa enggak? Enggak mungkin cipik saja ya Bu. Iya, ngaji kok. Oke. Cipik. Iya, kadang-kadang yang sebelah sana mungkin jiber, ngaji sambil nyengger. Biasanya bikin pulau. Air liur maksudnya ya. Karena yang pertama tadi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan yang sering kita dengar dari para ulama, dari para ustadz, para kiai mengatakan barang siapa yang dengan datangnya bulan suci Ramadan hati kita merasa bahagia. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada bulan suci Ramadan bahagia apa badan? Bahagia nggih? Ya mungkin kalau Bapak alhamdulillah ya Allah saya bisa menangi itu bahasanya apa ya? Bisa menjumpai bulan suci Ramadan lagi. Mungkin tahun kemarin yang mungkin duduk sebelah kita tarawihnya ternyata sudah tiada, tapi kita masih diberikan nikmat yang begitu luar biasa. Di bulan suci Ramadan kan bulan yang luar biasa nih Bapak Ibu. Bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Di situ kita untuk beribadah lebih dipermudah, dan jalan maksiat kita dipersulit, dipersempit. Kadang-kadang kalau kita orang yang beriman, mungkin kalau ada contoh lah ya, kita karena orang puasa itu kan melatih kejujuran gitu. Mungkin kalau dalam syariat orang namanya berpuasa, mungkin kalau yang nggak jujur mungkin bisa mau sholat duhur, mau sholat asar, wudhu kumur-kumur 3 kali, keluarinnya cuma 2 kali. Mungkin gitu. Tapi karena kita berpuasa dilatih untuk kejujuran, maka kita berkumur 3 kali dan dikeluarkan 3 kali. Mohon maaf ya, sewaktu dulu saya di Pondok Nyun Sewu, ini cerita saja ya Bu. Insya Allah gak ada di sini. Bareng-bareng sahur kita berteman banyak, sahurnya namanya di pondok makannya tempe, makannya kuncis ya. Bareng-bareng ternyata setelah itu sholat subuh, terus pagi berangkat kuliah, terus dia katanya jam kosong dan berangkat lagi, ternyata pulang dia itu muntah. Dan muntahnya ternyata itu bukan muntahnya tempe, bukan muntahnya buncis, tapi ternyata muntahnya malah telur ayam. Nah itu gimana? Berarti ini belum termasuk yang menerapkan kejujuran. Dan orang yang berpuasa, mohon maaf, melatih kedisiplinan. Mohon maaf ya, kalau belum waktunya maka belum. Yang namanya orang berpuasa itu hanya sekedar menahan, menahan dari rasa lapar, menahan dari rasa dahaga,
menahan dari nafsu. Contoh, kalau tempe, Bapak Ibu tahu tempe nggih? Tahu tempe? Tempe pada waktu siang hari haram. Kapan halalnya? Habis maghrib. Kopi siang hari haram. Kapan halalnya? Habis maghrib. Bahkan Yusuf, Bapak Ibu yang sudah beristri, itu siang hari haram. Kapan halalnya? Habis maghrib. Habis tarawih. Mungkin kan kita sholat dulu gitu ya. Dan orang yang berpuasa itu hanya menahan. Dan kala itu kita disiplin ilmu maksudnya. Dan orang yang berpuasa, oh ya lanjut ya, kita termasuk orang yang berpuasa yang merindukan datangnya bulan suci Ramadan. Di dalam kitab Durat Nasihin di situ Rasulullah mengatakan, barang siapa man fariha bituhuli Ramadan, barang siapa yang dengan datangnya bulan suci Ramadan kok merasa senang, maka haram Allah akan diharamkan oleh Allah jasadahu ala niran, jasadnya masuk ke api neraka. Insya Allah kita terhindar dengan senangnya bulan suci Ramadan. Di sini bukan hanya cuma senang-senang tapi orang dalam puasa, maka di sini tidak termasuk orang yang diharamkan masuk ke dalam neraka. Tapi orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, tapi jenengan mau berpuasa, itu insya Allah jasad kita diharamkan masuk ke dalam api neraka. Allahumma amin ya robbal alamin. Yang kedua, orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Berapa kegembiraan Bapak Ibu? Dua nih. Yang pertama akan mendapatkan kegembiraan saat kita berbuka. Saat kita berbuka. Kadang-kadang mungkin hari pertama puasa kan mungkin belum 100% kita kalau sahur merasa gembira, betul nggih? Mungkin kadang-kadang cuma bangun doang, paling minum kadang gitu. Dan kadang-kadang udah jam 2 kita mungkin oleng kan pas Bapak Ibu. Ada yang beligir lagi acara bahasa sini rata-rata beligir bahasa apa? Mungkin nang dapur dalam Arab sholat, nang dapur anak santet dari sirup marjan. Kadang-kadang lihat kecoa di pinggiran jendela dikira korma. Tapi karena kita keimanan kita di bulan suci Ramadan, walaupun oleng, walaupun ya Allah ya banget ya Allah, astagfirullah, tapi doanya orang yang berpuasa itu apa? Dikabulkan oleh Allah. Nanti saya akan dijelaskan ya Bu, Bapak Ibu. Dan orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lishaimi farhatani, farhatun inda iftarihi." Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Yang pertama, gembira saat berbuka puasa. Mungkin pada siang hari Bapak Ibu, mungkin ibunya sudah bikin kolak, sudah bikin ayam semur. Ini apa bagian Bu? Bu, ibunya mantap kamu gede. Iya, alhamdulillah. Ibunya sudah bikin kolak, bikin gorengan. Kadang-kadang ada tukang cilok dibeli ya. Tukang cilok itu begitu, bubur ayam, es krim, es cendol, es dawet, es gosrok. Itu dibeli. Dan setelah kita berbuka puasa hanya dengan makan kurma, minum air putih, rasanya sudah luar biasa. Bahkan ngomong nanti go berterawih ya, ternyata sudah ngantuk lagi. Akhirnya makanannya mubazir. Ini ngomong betul. Karena justru kita gembiranya itu cuma saat berbuka. Ini ngomong betul. Dan yang kedua akan mendapatkan wa farhatun inda liqa'ir rabbi. Saat kita gembira kelak bertemu dengan Allah di surganya Gusti Allah. Allahumma mudah-mudahan kita termasuk
orang yang dicintai oleh Allah dan termasuk orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Yang ketiga, keutamaannya bulan suci Ramadan. Ini masih satu tapi masih prinsip banyak ya. Nanti mungkin kalau waktunya sudah mepet nanti dipersingkat ya. Yang ketiga, akan mendapatkan pahala jika mau memberi, menyediakan makanan kepada orang yang mau berbuka puasa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man afqara sha'iman." Barang siapa yang memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa, falahu ajrun sha'imin. Bagi orang yang berpuasa, maka ia memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa. La yaqusu min ajri syai'in syai', dan tidak mengurangi pahalanya sedikit pun. Contoh nih Bapak Ibu. Contoh ibunya mengasih, mungkin karena kolektif banyak banget, saking banyaknya dibagi-bagi ke tetangga, dan orang tetangganya itu senang ngaji, senang deres Al-Quran, sering tadarus Al-Quran, itu maka pahalanya orang yang berpuasa tersebut, jenengan yang memberi makanan, itu pahalanya orang tersebut, takarannya itu jenengan mendapatkan takarannya pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi orang yang sedang berpuasa. Kira-kira paham apa betul? Paham banget ya? Mungkin jenengan mau berbagi sedikit lah, mungkin punya korma setengah kilo, tetangga diberi satu gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan pahala apa? Orang yang sedang berpuasa. Allahumma amin. Yang selanjutnya, puasa adalah benteng maksiat. Puasa merupakan benteng, maka jika salah seorang di antara kalian berpuasa, janganlah berkata keji, janganlah mencaci maki. Contoh, bila Bapak Ibu ada tetangganya kok minta berkelahi, ada yang menghasut, yang mengadu domba, katakan bahwa saya sedang berpuasa. Bahwasanya kita orang yang berpuasa, maka kita hindari, karena kita kepengen mendapatkan keutamaan bulan suci Ramadan. Karena betapa banyaknya orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Karena senang menggunjing, senang senang mengadu domba. Na'udzubillah ini. Dan orang yang berpuasa, kita itu mulutnya, walaupun mohon maaf nih, kalau berpuasa mungkin Bapak Ibu makan jengkol 1 kilo gitu. Tapi orang yang berpuasa, ababil itu cara bikinnya sama. Bau mulutnya ya, bau mulutnya itu harumnya seperti minyak kasturi. Tapi bukan berarti kalau ada tetangga di haha itu ya, kan enggak gitu ya. Maksudnya kalau kita itu di surganya Allah, itu ada orang, bahwasanya Rasulullah itu pada waktu Isra Mi'raj juga melihat ada ya malaikat Jibril itu kok indah sekali ya. Malaikat Jibril itu ada orang mulutnya baunya harum seperti minyak kasturi. Itu seperti apa ya malaikat Jibril? Hai Muhammad, itu umat-umat engkau yang pada waktu di dunianya mau berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka walaupun bau mulut kita mungkin nyebeli mungkin ya, tapi mungkin Allah derajatnya di Allah itu seperti wanginya minyak kasturi. Allahumma amin. Dan orang yang berpuasa akan masuk surganya Allah melalui pintu, namanya pintu Ar-Rayyan, pintu Rayyan. Dan pintu yang tersebut akan dimasuki oleh siapa? Bukan oleh orang yang walaupun orangnya pandai sedekah, sholatnya rajin, naik haji, tapi tidak mau melakukan puasa di bulan suci Ramadan, maka tidak masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita
amal-amal kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya terangkan tadi, termasuk syarat amal kita diterima oleh Allah, yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua karena ada tuntunan, ada dasarnya. Allahumma amin. Yang selanjutnya yang ke-8, sumu tasihu, kata Rasul. Berpuasalah kalian maka akan sehat. Kira-kira Bapak Ibu percaya nopo mboten? Nanti kita mulai dalam kitab At-Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi, di situ dalam kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauzi, dalam kitabnya Ibnu Sidi juga ada. Jadi orang yang berpuasa itu termasuk proses autofagi. Jadi penyakit-penyakit kekulolan panjenengan itu justru dibakar, dibuang. Kadang-kadang kan mungkin kayak perut kita kan termasuk wadah nih, mungkin secara 11 bulan dimasukin ayam, dimasukin santan apapun. Tapi di bulan suci Ramadan ada syariat kon berpuasa. Justru dengan kita berpuasa, insya Allah sehat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Orang yang berpuasa akan sehat. Di situ ada mekanisme pencucian khusus, pencucian racun. Karena kalau orang yang berpuasa, kalau kata Dr. Zaidul Akbar jenengan itu ikut kajiannya, atau Ustaz Abdul Rahman Dhani, pakar kedokteran Islam, itu orang yang berpuasa itu akan mengobati penyakit lambung. Allahumma. Kadang jadi siapa Ustaz ini puasa malah munyil-munyil karena mungkin puasa di bulan panjenengan, mohon maaf nih, sahur kita, buka kita belum ikut Kanjeng Nabi. Seperti apa Mas Damar yang sesuai dengan Rasul? Kepengen ngomong badan kertas, pengen atas badan. Nah ini kita itu justru yang pertama disunahkan itu kalau buka itu kita makan kurma terlebih dahulu. Makan apa? Kurma. Lah nggak ada kurma Mas Damar, ya toko. Kalau nggak ada ya mungkin ya kalau nggak ada sih, kalau di dalam hadis ya itu kalau nggak ada kurma runtuh, kurma basah, mungkin ya kurma kering nggak apa-apa. Kalau nggak ada air minum gitu ya. Tapi kita kenapa Rasulullah kok nggak langsung bilang minum air segalon gitu? Kenapa? Karena lambung kita setelah diberhentikan mungkin sekitar berapa jam Bapak Ibu? 14 ya, sekitar 14 jam kita berhenti, nggak makan, nggak minum. Itu lambung kita kalau langsung dikasih air, langsung dikasih santan pedes-pedes, itu justru drop. Justru apa? Drop. Contoh kayak mesin lah, mesin kendaraan, kayak mesin mobil. Kayak jenengan lah, contoh cara gampangannya jenengan waktu tidur, lagi tidur kok dibangunin, tangi, kira-kira kaget ngomong badan. Seperti tubuh jenengan, seperti tubuh kita semua. Kalau kita sudah diberhentikan, lagi istirahat, kok langsung minumnya es cendol, langsung es daun. Ini gak haram, bukan haram gitu, tapi kita disunahkan apa? Makan kurma dulu. Kurmanya apa kata Rasul? Kurma basah, kurma rutop. Makanya kan doanya kan ada yang Allahumma lakasumtu, ada yang dhahaban domaku fakalatin. Terus kalau nggak ada kurma gimana? Maka kata Rasul yang pertama urutannya itu makan kurma. Kalau nggak ada kurma basah, kurma kering seadanya. Kalau nggak minum air cuma kasar-kasar, sedikit-sedikit. Kalau kita sunahnya minum, kalau kepengen sehat, itu sunahnya kalau minum pertama itu dengan nopo. Sunahnya itu sambil duduk. Bahwasanya kata Rasul, umat-umatku yang kalau minum, kalau makan dan minum sambil berdiri, berarti niru onta. Berarti kalau orang Islam, orang sini kok minumnya sambil apa? Jalan sambil berdiri, berarti niru onta.
Allahumma amin. Jangan amin ya. Dan yang kedua disunahkan apa? Menggunakan tangan. Kenapa tidak menggunakan tangan kiri? Ini kan kadang-kadang kalau anak kecil mungkin dede itu, kenapa menggunakan tangan kanan? Kalau orang dulu ya, ampun pakai tangan kiri, saru kan ya. Itu sebenarnya Rasul yang mengajarkan pakai tangan kanan. Karena setan itu kalau makan dan minum menggunakan tangan kiri. Berarti kalau orang Islam karena lesem makan minum pakai tangan kiri berarti orang kaya. Dan yang ketiga kalau minum itu apa? 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Minum mengucapkan alhamdulillah 3 kali. Maka insya Allah lambung kita akan terjaga dari penyakit dan kita diberikan kesehatan oleh Allah. Allahumma amin. Ini udah selesai belum? Lanjut ya Bapak Ibu. Masih mantap ngomong betul? Iya. Allahumma. Yang selanjutnya puasa bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Bahwasanya Rasulullah melalui sahabat Abdullah bin Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat di hari kiamat. Jadi puasa kita dan harus kita di bulan suci Ramadan itu akan menjadi syafaat di hari kiamat. Mungkin teman-teman ya jangan ya orang-orang sana gitu ya, orang-orang sana di padang pasir lagi kepanasan kok. Kan kata Rasul dalam kitab-kitab para ulama di hadis kan matahari itu sejengkal ya sampai 7 kali panasnya tikal panas. Kok Bapak Ibu yang di situ mau berpuasa di bulan suci Ramadan, insya Allah mendapatkan lada kautsar. Allahumma amin. Dan di situ jenengan itu tidak terasa haus sedikit pun, dan terasanya nopo selalu dalam naungannya rahmat Allah. Jadi rasanya itu tetap segar. Allahumma amin. Itu bagi orang yang mau berpuasa. Yang kedua, orang yang dirindukan surganya Allah adalah orang yang ahli Quran, mau membaca Al-Quran. Di sini bukan hanya membaca Al-Quran, tapi mohon maaf ya, mau membaca, syukur-syukur bisa menghafalkan. Yang terbaik adalah mengamalkan. Kira-kira Bapak Ibu udah target bulan ini mau khatam berapa kali Bapak Ibu? Mohon maaf. 10 kali. Oh iya. Satu kali ya. Alhamdulillah. Boro-boro Mas Damar 1 kali saya sibuk banget. Ya, kita istiqomahkan setiap kali kita sholat 5 waktu, baca 1 juz kira-kira kuat nomor beden. Kuat. Siap Bu? Oh iya. Aku pengen bertanya Bu, Ibu kira-kira banyak baca Al-Qur'annya apa banyak baca WA-nya? Baca apa Bu? Oke, Quran. Iya. Oh iya, karena klesen dilawan ya. Mungkin ya Allah, Bapak Ibu yang mau membaca Al-Quran, apalagi yang mendengarkan saja mendapatkan pahala, yang mendengarkan juga mendapat pahala, apalagi yang mau membaca, apalagi yang mau menghafalkan, apalagi yang mau mengamalkan. Karena Al-Quran sudah jelas, Bapak Ibu udah hafal. 1 hurufnya berapa Bu? 1 hurufnya di dalam Al-Quran akan dilipat gandakan jadi berapa? Jadi 10. Tapi di bulan suci Ramadan bukan 10 lagi, tapi bisa 70 sampai 700. Contoh Alif Lam Mim itu kan berapa huruf Bu? 1.
Oh 3. Iya berarti belum ngantuk ya Pak Ibu. Ada 3 huruf. Kalau hari-hari biasa itu kan paling 3 dikali 10 berapa? 30 ya. Tapi kalau di bulan suci Ramadan bisa dikalikan 70 hingga 700. Kira-kira pengen ngomong betul Bapak Ibu? Arep dilakoni napa mboten? Insya karena amalan kita di bulan suci Ramadan sebagaimana Rasulullah bahkan di dalam hadis qudsi mengatakan kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'atin dhif. Setiap perbuatan kebaikan memperoleh pahala 10 hingga 700. Bapak Ibu baca contoh Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa huruf Bapak Ibu? Iya, berapa? 19. Kalau 19 di selain bulan suci Ramadan kan paling 19 dikali 10 berapa? 190. Tapi 19 dikali 70 berapa? Oh, iya banyak gitu ya. Gampangnya dibaca lah banyak. Bahkan kata Rasul sampai 700 luar biasa. Nah, hanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim maukah terus Al-Quran sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim saja dilipatkan menjadi 700. 19 kali 700 dia tunggal. Iya, banyak bang. Terus mungkin Bapak Ibu setelah itu kan Al-Fatihah, mungkin Bapak Ibu menghafalkan surat-suratan pendek. Itu di bulan suci Ramadan Al-Quran juga kelak akan sebagai syafaat kita. Di dalam Al-Quran itu di dalam kubur juga akan menjadi penerang. Allahumma amin ya robbal alamin. Termasuk orang yang akan mendapatkan penerangan di kubur, yang akan mendapatkan naungan syafaat di hari kiamat, termasuk orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu Masjid Zahro Azhar, saya lupa ada Fatimah Zahro. Jadi Azhar ya, insya Allah termasuk orang yang senang membaca Al-Quran. Allahumma senang mengamalkan Al-Quran. Allahumma dan orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu ya? Oh, masih siap. Yang ketiga apa kata Rasul? Yang pertama tadi apa Bu? Orang yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena ada 4 golongan orang yang akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama wasyaimun fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua talil Quran, orang yang mau membaca Al-Quran. Yang ketiga wahafidhin lisan, orang yang mau menjaga lisan. Bu, Ibu, baik. Kalau tidak bisa baik, tidak bisa hasanah, berwasiat, berpesan yang tentang kebaikan, maka kata Rasul, falyakul khairan aw liyasmut, lebih baik diam. Kenapa kok diam? Mulanya kalau orang Jawa itu ini tuh mulut itu namanya bahasa Jawa apa Bapak Ibu? Tutup ya, ditutupin halus banget loh Bapak. Kalau bahasa ngampaknya ya cangkem gitu. Iya ya Allah, iya malah kasih ngomong sih belakang kayak cocok jangan gitu. Itu bukan itu bahasa kasar. Cangkem itu berasal dari kata bahasa yang ora dicancang ora bisa mingkem. Itu namanya cangkem. Maka kata Rasul di dalam jangan itu kan banyak hadisnya di Bukhari Muslim ada, di Sahih Muslim ada, di Arba'in Nawawi ada. Makana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat kelak. Kira-kira Bapak Ibu percaya adanya kiamat atau tidak? Percaya. Ya, Allahumma. Amin.
maka falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah berbicara yang baik, kalau tidak maka cukup diam. Jadi di bulan suci Ramadan, apabila ada tetangga kok mohon maaf mau ngajak rukmi, mau ngajak ngerasani, mungkin mundur, katakanlah bahwa saya sedang berpuasa. Puasanya kadang mungkin kalau kita menggunjing, puasa kita tidak batal, tapi pahala kita yang hancur, yang rusak. Allahumma alhamdulillah orang sini ngajinya fokus semua ya. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan taman-taman surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kenapa kok kata Rasul kok orang yang bisa menjaga lisan kok dirindukan surga? Karena orang yang menjaga lisan itu sulit apa gampang Bapak Ibu? Sulit ya. Kadang-kadang mau ibu-ibu mohon maaf ya, mau sholat taraweh, yang tetangganya pakai gelang sampai sikut, yang sebelah ngelutik, bu kita nanti aturan bu, kasih sebelah gelang kok tidak bakal ya, si sebelah ngomong aja seru-seru, kasih ditegur dari orang imitasi, nah untuk bilahin, maka walaupun lisan kita itu sulit, maka kata Rasul orang yang bisa menjaga lisannya termasuk orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamatul insan habis. Barang siapa keselamatannya kita manusia itu tergantung dari cara kita bisa menjaga lisan. Mohon maaf banyak orang sana-sana yang banyak dikebukin karena lisannya, karena senang fitnah, mengadu domba bisa dikebukin. Terus banyak orang yang wibawanya naik, orangnya bisa dikatakan adil, bagus, itu karena menjaga lisan. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, mengikuti kajian, mengikuti agenda atau dari sini dari Masjid Asy-Syahra, mudah-mudahan kita senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan selama sebulan penuh. Karena mungkin kan bisa 29, bisa 30 nih, itu sesuai dengan misalnya pernyataan. Lanjut apa lanjut Bapak Ibu? Ibunya masih mantap kamu badan? Ya, alhamdulillah. Tadi yang pertama orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua orang yang mau membaca, mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga menjaga lisan. Yang keempat langsung saja karena sudah jam 7 kurang 1 jam itu apa? Wa mut'imil ji'an, orang yang mau memberi makan kepada orang yang sedang lapar. Mungkin Bapak Ibu pergi nanti bulan puasa mungkin banyak banget Bapak Ibu mungkin bisa, karena biasanya mungkin beli ayam mungkin 1 kilo, bulan puasa beli 3 kilo ya. Itu orang yang di jalanan, tak kasih lah itu orang yang kami sekor kotak. Itu kalau Bapak Ibu mengumpulkan makanan terus ditaruh di masjid Asy-Syahra, itu kan orang yang kita berpuasa itu termasuk kelaparan apa badan? Sebenarnya kita itu orangnya nggak kelaparan tapi dididik untuk lapar, karena orang yang tidak punya, mohon maaf ya, orang yang mungkin secara materi kurang itu untuk makan saja sulit. Maka perintah dari Rasul kita untuk berpuasa, merasakan bagaimana keprihatinan orang yang orang yang kekurangan, agar kita la'ala tashkur, agar kita selalu bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Allahumma Bu, kita bersyukur banget bisa masih menjumpai bulan suci Ramadan nih, dan kita diberikan nikmat oleh Allah bisa duduk. Alhamdulillah ini kan sehat semua nih Bapak Ibu yang rampung nih, yang datang. Lah coba Allah kasih ujian di patat ada kudune 10 ya. Aduh, berarti tidak nikmat nih. Kami jenengan diberikan kesehatan bisa duduk di majelis ilmu, termasuk orang apa pilihannya Gusti, pilihannya Allah Subhanahu.
kita diberikan irung cara sini hidung ya, hidung kita diberikan oleh Allah menghadapnya ke bawah. Coba bangun tidur dikasih bangun hidungnya menghadap ke atas. Kayaknya lagi musim hujan ya Bu, langsung pegang kabeh wong kene. Allahumma aku bilang ini ya nanti orang yang masih fokus ngajinya walaupun sudah jam 5. Lanjut apa lanjut? Lanjut apa lanjut? Tadi lanjutkan ya. Orang yang memberi makan di bulan suci Ramadan kepada orang yang kelaparan, kelak akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita disisipkan mungkin rezeki kita, beli 10.000 beli nasi padang atau dikasihkan kepada fakir miskin, kepada pengemis-pengemis yang di jalan ya. Karena kata Rasul, tangan yang di atas, tangan yang di mana Bapak Ibu? Di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kira-kira Bapak Ibu pengen yang di atas atau yang di bawah? Oh yang di atas, di bawah. Di atas ya. Maka al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Khairun min yadi sufla. Tangan yang di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Tapi Mas Damar saya nek awet biar kayak gini. Dia tetap walaupun tangannya yang di bawah kayak gini. Kalau kita kok tujuannya pemberi, termasuk kita apa? Termasuk orang yang dermawan, yang kelak akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan. Pada kesimpulannya ya Bapak Ibu, yang mungkin bisa dibawa pulang. Kan mungkin yang nggak ngaji kan tanya, Bu Kesya mikir ngaji apa gitu. Ya Bu kayak ngalus kelalen. Jangan ya, ngaji ada 4 golongan. Ada berapa Bu? 4 golongan ya Pak. Yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi apa? Orang yang berpuasa di bulan suci. Yang kedua orang yang mau baca Al-Quran. Yang ketiga orang yang mau menjaga lisan. Yang keempat orang yang mau memberi makanan kepada orang yang kelaparan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya di Bapak Ibu. Apabila banyak kesalahannya itu datangnya dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.